Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi kami yaitu tentang Al-Mudharabah. Saya Rifana Marsyanda Niktagino Okin dari kelas AS1B. Dan saya Restudi Stilantong dari kelas AE1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mudharabah. Mudharabah ialah bahasa penduduk Irak. Secara bahasa, mudharabah berarti al-qot yang artinya potongan, berpergian, dan berjalan. Sedangkan menurut para fuqaha, mudharabah ialah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak lain sebagai pengelola. Berikut landasan syariah. Landasan syariah terdiri dari 3 landasan, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Landasan syariah secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Dari ayat Al-Quran tersebut intinya yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata yadribun. Apabila diartikan sama dengan akar kata mudharabah, yaitu melakukan suatu perjalanan usaha. Nah, yang berikut ada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dari ayat Al-Quran tersebut intinya berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Berikut ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa dari Salih bin Suhaib, dari ayahnya ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tidak tunai, mukaradah, dan mencampur 15 gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Berikut yaitu ada ijma'. Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat berjalan secara spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah pasal 187 yang pertama yaitu ada pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Yang kedua yaitu ada penerima modal yang menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Yang ketiga yaitu ada kesepakatan bidang usaha yang harus ditetapkan pada akad pasal 188. Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah saibul mal atau pemilik dana. Yang kedua ada mudarib atau pelaku usaha. Dan yang ketiga yaitu ada akad. Adapun pengertian mudharabah mutlaqah. Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah ialah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis himpunan dana, yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Pengertian mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudarib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum sohibul mal dalam jenis usaha. Berikut ada aplikasi dalam perbankan.
Akad mudharabah sering digunakan untuk produk-produk pembiayaan dan pendanaan, tetapi pada penghimpunan dana, akad mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. Nah, tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, kurban, deposito biasa, dan sebagainya. Nah, selain itu, deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk usaha tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun manfaat dalam al-mudharabah. Manfaat yang pertama ialah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Dan yang kedua, bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam memilih usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.